Memangnya kenapa? Kemarin waktu saya nganter anak-anak ke gereja, nah di sana ada percakapan ya. Nah kami ini kan memang mau ke Bali, HUT Faras. Di sana kami harus memakai baju ungu, dress code-nya, dan baju putih, sehingga saya harus mencarikan buat mereka. Baju ungu ini yang sulit ya. Nah kemarin itu kami sudah putar-putar di mall, nggak ketemu. Nah saya kasih alternatif, hari ini nanti kita ke Center Point, terus kalau nggak ada kita ke Batu Wonderland, kalau nggak ada baru cari di Shopee, cari yang Jawa Timur ya, yang Malang atau Surabaya, supaya kita tidak ketinggalan acara. Memang kan baju-baju lebih bagus di Jakarta ya daripada di Surabaya dan di Malang, tapi kan kita ngejar momennya gitu. Nah yang terakhir kalau nggak ada ya udahlah pakai gaun aja yang ada. Kemudian saya ada shawl ungu, biar pakai shawl ungu. Nah pokoknya kan ada dress code-nya ungu. Mama yang dapat penghargaan, kalian kan anak-anak ya. Pokoknya ada ungunya kan tidak terlalu menjadi pusat perhatian gitu ya. Nah kemudian kemarin tuh si Cece agak nyolot ya, dia ngomongnya ya udah kausan aja gitu. Saya kasih tahu loh, hati-hati sama nada bicaranya. Terus dia tanya, emangnya kenapa kalau aku kausan gitu kan? Ya kalau misalnya kan bilang, iya nggak apa-apa mah, kalau misalnya nanti nggak ada, kausan aja, itu kan adanya bakal beda. Kamu dalam menyampaikan sesuatu itu perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama tujuannya ngomong, memang harus bermaksud baik ya. Yang kedua kontennya, isi kalimatnya itu juga penting. Yang ketiga adalah nada bicaranya, body language ya. Jadi saya banyak mengajarkan tentang cara berkomunikasi kepada yang besar, karena dia memang cenderung lebih ketus ya daripada adiknya. Nah kemudian saya bilang, nah karena saya sering cerita ya tentang materinya Denny Santoso, terutama yang memangnya kenapa itu. Saya tanya, memangnya kenapa kalau kamu nggak dapat baju bagus? Kenapa memangnya kalau kamu tidak tampil secantik yang kamu inginkan? Maksudnya mama kan sudah berjuang juga, jadi sudah diupayakan kan, itu plan A, B, C, D. Jadi yang pertama ke toko ini, kedua ke toko ini, ketiga sini, baru yang terakhir alternatifnya adalah ya sudah gaun yang ada dikasih shawl. Jadi bagi saya adalah saya kan sudah mengupayakan gitu. Jadi saya berharap anak-anak juga memiliki empati ya, dan mereka juga memikirkan mengapa saya harus semarah itu, memangnya kenapa kalau akhirnya saya tidak mencapai keinginan saya untuk memakai baju yang cantik, memangnya kenapa? Dia bilang ya itu terburu-buru, biasanya kan dikasih tahu duluan. Iya ya, ini memang panitianya agak mepet ngasih tahunya. Mama sudah kasih tahu juga beberapa kali kok, tapi kamu jawab dulu, memangnya kenapa kalau kamu tidak tampil cantik gitu. Nah itu kan dicari core-nya, dicari intinya. Tidak percayaan diri ya. Kalau saya ini kan memang orangnya santai sekali terhadap penampilan ya, karena saya tahu ya harga diri saya tidak diletakkan pada penampilan gitu. Saya ini apa adanya. Cuman karena leader ya bisa dibilang terpaksa tampil lebih cantik daripada biasanya. Saya sehari-hari ya kaosan gini. Reward yang lalu saya ini tampil ya kaosan gini ya. Bagi saya nggak ada masalah gitu. Ketika saya memikirkan ini kan ada hubungannya, sebentar lagi hari ini ya kami mulai ada promo belanja besar-besaran dari Faras gitu. Nah saya dan teman-teman gelisah ya, waduh ini tercapai enggak gitu. Nah kemudian saya memikirkan ke diri saya, memangnya kenapa kalau enggak tercapai? Kalau nggak tercapai berarti ya memang saya belum dipantaskan ya, memang saya kurang bekerja keras, memang saya kurang pembinaan, mungkin agen aktif saya masih kurang ya, memang belum aja. Bukan berarti bulan ini gagal kan,
berikutnya saya mengecap diri sebagai orang yang gagal, kan nggak gitu ya. Memang sayang promonya besar iya, tapi kalau kita sudah mengusahakan yang terbaik, kenapa enggak? Memangnya kenapa kalau sampai meleset? Mungkin ada teman-teman yang ya kalau meleset nggak bisa ke Jogja, ya memangnya kenapa? Kalau nggak bulan ini, kalau bulan depan gimana? Jadi maksudnya masih ada kemungkinan gitu loh. Jadi membuat ketika kita memikirkan memangnya kenapa, itu ternyata membuat kita lebih rileks gitu loh. Saya orang yang memang kalau set target harus tercapai, apapun saya lakukan untuk tercapai. Tapi kalau misalnya tidak tercapai, ya tidak apa-apa gitu loh. Itu yang harus dipikirkan sehingga kita kerja nggak stres. Promo besar indah kok malah bikin stres, kan mestinya bikin bahagia ya, bukan bikin stres. Nah itu yang saya juga sampaikan ke teman-teman ya. Pokoknya kita itu bersyukur kita satu tahap lebih tinggi, lebih naik, kemudian kita evaluasi diri kalau nggak tercapai kenapa gitu ya, dan kita berusaha lagi di lain waktu, kita berjuang dengan lebih baik, dengan lebih efisien kan gitu ya. Saya konseling kemarin, saya dapat satu ayat adalah tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kadang-kadang kita terlalu banyak memikirkan tentang kekuatan kita, padahal kita itu punya Tuhan yang luar biasa dan yang kuat sekali. Dan saya sudah mengalaminya berkali-kali. Kenapa saya harus lupa? Kenapa saya harus khawatir? Bukankah selama ini Tuhan sudah menolong? Dan Tuhan itu berjanji akan terus menolong kita ke depannya. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Semakin nggak masuk akal, semakin nggak mungkin ketika kita mendapatkan apa yang ternyata kita targetkan, itu ucapan syukur kita bisa menjadi sangat luar biasa. Jadi dicari core-nya, dicari intinya. Dan bagi saya trainingnya Dani Santoso itu selalu menarik untuk diikuti, sehingga saya mengerti cara dia parentingnya gimana, cara dia menguasai diri, menguasai emosi, dan bagi saya itu menarik ya. Sekarang saya sedang mengikuti kelas digital marketing yang dibina oleh Dani Santoso. Bagi saya itu akan memungkinkan omset saya akan bisa naik 10 kali lipat daripada bulan-bulan ini gitu ya. Doakan tercapai teman-teman, dan semoga teman-teman juga bertumbuh dan berproses naik seperti saya. Salam sehat, kaya, bahagia.